Berlatar di sebuah kota besar, tiba-tiba sebuah ledakan terjadi yang berasal dari seorang monster mengerikan yang mirip dengan Piccolo dan datang untuk menghancurkan kota. Monster itu bernama Vaksin Piccolo Man. Dengan kekuatannya, seluruh kota menjadi hancur dibuatnya. Bahkan beberapa pahlawan pun ikut tumbang saat ingin menghentikannya. Saat monster itu ingin membunuh seorang anak kecil, tak lama dari kejauhan datanglah seorang pria botak sambil memakai seragam pahlawan yang bernama Saitama. Melihat hal itu, Vaksin Man sangat marah, namun saat ingin menyerang Saitama, dengan satu pukulan saja Vaksin Man meledak menjadi abu. Bahkan semua kabut yang diakibatkan Vaksin Man seketika hilang karena pukulan Saitama. Cerita pun flashback ke beberapa tahun sebelumnya, di mana sebelum menjadi seorang hero atau pahlawan, Saitama hanyalah seorang pengangguran biasa dan sedang berusaha mencari kerja. Di suatu saat sedang mencari pekerjaan, Saitama berpapasan dengan seorang monster kepiting yang sangat aneh. Monster itu mengatakan kalau dia sedang berusaha mencari seorang anak yang telah mengganggu hidupnya. Seorang anak yang memiliki dagu seperti biji. Saat sedang lanjut berjalan, Saitama tak sengaja bertemu dengan seorang anak yang saat itu juga Saitama sadar bahwa anak tersebut adalah anak yang dimaksud oleh monster kepiting. Dan tak lama, monster itu kembali datang untuk menyerang anak itu. Dengan refleks, tiba-tiba Saitama mencoba untuk menyelamatkannya. Karena telah menghalangi tujuan dari monster kepiting, Saitama pun dihajar oleh monster itu secara brutal. Tapi tiba-tiba dari lubuk hatinya Saitama merasa kalau dia harus mengalahkan monster itu demi menyelamatkan anak tersebut. Dengan sebuah tekad yang sangat kuat, Saitama berhasil mengalahkan monster itu yang bahkan membuat monster itu mati dengan kondisi salah satu mata yang tercabut. Kembali ke cerita saat ini, setelah mengalahkan Vaksin Man, Saitama pun pergi ke minimarket untuk membeli kebutuhannya. Namun baru saja ingin membayar, sebuah masalah kembali terjadi lagi, di mana dari luar toko, sebuah monster dengan ukuran setinggi Ultraman datang sambil menghancurkan kota. Monster itu bernama Marugori, seorang monster yang awalnya hanyalah seorang binaraga biasa, namun karena terobsesi untuk menjadi seorang yang paling kuat, dia pun meminum sebuah obat yang telah dibuat oleh kakaknya, yang alhasil membuat tubuhnya mengalami evolusi dan membuat badannya menjadi semakin besar dan menjadi seorang raksasa. Bahkan dengan sekali tebasan menggunakan tangannya, Marugori mampu menghancurkan kota. Bersama dengan kakaknya, Marugori bertekad untuk menjadi yang terkuat dan menghancurkan seluruh kota. Tanpa mereka sadari, Saitama telah berada di bahu Marugori, dan mengetahui hal itu, kakaknya pun menyuruh Marugori untuk segera menghabisi Saitama. Tapi tanpa dia sadari, dia telah memukul di tempat yang salah, yang mengakibatkan kakaknya menjadi tempe penyet. Melihat saudaranya yang telah menjadi nyamuk penyet, Marugori dengan kekuatan penuh mulai menghajar Saitama dengan sekuat tenaga. Tapi lagi-lagi, dengan satu pukulan saja, Saitama berhasil menumbangkan Marugori. Setelah mengalahkan cukup banyak monster di hari itu, Saitama pun pulang ke apartemennya dan melakukan sedikit relaksasi. Setelah makan, Saitama pun tidur. Namun keesokan paginya, Saitama tiba-tiba diserang oleh beberapa monster yang bahkan menghancurkan rumahnya. Untuk pertama kalinya ada monster yang mampu membuat Saitama berdarah. Merasa ini adalah waktu yang pas, dan karena selama ini Saitama belum pernah mendapatkan lawan yang setara, dengan kekuatan penuh miliknya, Saitama pun menghajar semua monster bawah tanah itu dengan pukulan-pukulan seriusnya. Tapi rupanya itu hanyalah mimpi, dan ketika terbangun, Saitama melihat monster yang mirip dengan mimpinya, namun para monster itu tak lebih dari sampah bagi Saitama. Keesokan harinya, sebuah stasiun TV memberitahukan bahwa ada sebuah wabah nyamuk yang akhir-akhir ini telah memakan banyak korban jiwa. Ketika sedang menyiram tanaman, Saitama terganggu oleh seekor nyamuk yang walaupun Saitama berusaha memukulnya menggunakan 100% kekuatannya, tetap saja nyamuk itu masih bisa hidup dan selamat. Tak lama dari kejauhan wabah nyamuk yang diberitakan telah tiba, seorang pria cyborg bernama Genos yang melihat hal itu mencoba untuk mengatasinya. Dan rupanya semua nyamuk-nyamuk itu memiliki sang ratu yang merupakan monster nyamuk. Karena merupakan seorang cyborg, Genos dengan mudah menghabisi nyamuk-nyamuk yang ada. Singkatnya, pertarungan antara monster nyamuk dan Genos pun dimulai. Dengan kekuatan serta kecepatan mereka berdua, membuat keduanya kehilangan beberapa anggota tubuh. Tapi dengan kekuatan pengendali nyamuk, wanita monster itu kembali memanggil seluruh nyamuk yang ada di daerah gunung untuk memberikannya banyak darah.
Karena telah menyerap banyak darah, wanita monster itu pun berevolusi ke wujud yang semakin kuat. Bahkan dengan sekali tebas, semua bangunan yang ada di sana menjadi seperti Gojo. Dan karena lengah, Genos pun hampir saja menjadi seperti Gojo akibat tebasan dari wanita monster nyamuk itu. Namun semuanya berubah ketika Saitama yang gak sengaja lewat melancarkan sebuah pukulan biasa yang seketika monster nyamuk itu pun menjadi koit. Melihat Saitama yang begitu kuat, Genos pun kemudian meminta agar Saitama mau menjadi gurunya. Alasan Genos ingin melakukan hal itu ya karena dia harus menjadi kuat demi membalaskan sebuah dendam lamanya karena di masa lalu ada sebuah cyborg yang menghancurkan tempat tinggalnya. Oleh karena itu Genos harus berlatih demi menjadi kuat. Tapi dari luar rumah, beberapa monster kembali datang untuk menghancurkan Saitama. Tapi seperti biasa bagi Saitama, semua monster itu hanyalah sampah untuknya. Namun sebuah robot cyborg tipe gorila datang dengan tujuan ingin menangkap Saitama. Mendengar hal itu lantas membuat Genos harus menghentikannya. Ditambah Genos berpikir kalau mungkin cyborg gorila inilah yang mungkin telah menghancurkan tempat tinggalnya di masa lalu. Sementara itu Saitama tengah menghadapi monster yang mengaku sebagai Raja Rimba. Namun dari wajahnya Saitama tidak terlalu peduli dengan monster itu. Bahkan dengan mudah Saitama berhasil keluar dari jebakan yang dibuat oleh monster itu. Sang Raja Rimba yang merasa diremehkan kemudian mulai menyerang Saitama. Yang padahal dengan sekali pukul saja oleh Saitama, Raja Rimba tersebut menjadi Raja Setengah Rimba. Di sisi lain rupanya Genos berhasil mengalahkan cyborg gorila. Dan setelah mengancamnya, gorila itu pun menjelaskan dan mengaku kalau dia dikirimkan oleh seorang yang berasal dari rumah evolusi. Tanpa berlama-lama, Saitama mengajak Genos untuk segera pergi ke sana. Di sisi lain, setelah mendengarkan kabar bahwa Raja Rimba dan cyborg telah kalah, Genos yang merupakan pimpinan dari rumah evolusi memutuskan untuk melepaskan seorang makhluk bernama Asura Kabuto untuk melawan Saitama. Seorang monster yang rumornya memiliki kemampuan sempurna. Dan sementara itu Saitama dan Genos akhirnya sampai di rumah evolusi. Yang tanpa basa-basi Genos menembakkan meriam yang secara langsung menghancurkan tempat itu. Melewati sebuah pintu bawah tanah, Saitama dan Genos akhirnya masuk ke dalam sebuah rumah evolusi. Kemudian Genos pun mengatakan kepada Asura Kabuto bahwa orang yang harus ia incar adalah Saitama, seorang pria botak. Karena Genos merasa kalau Saitama memiliki genetik yang unik dan sangat kuat. Dengan kecepatan yang sangat di luar nurul, Kabuto berhasil membawa Saitama ke tempat pengujian rumah evolusi. Merasa kuat, Genos mencoba untuk menyerang Kabuto, tapi dengan kekuatan yang sangat kuat dan serta tiupannya, semua serangan Genos berhasil ditangkis bahkan dibalikan. Melihat Genos yang kalah, giliran Saitama yang akan melawan Asura Kabuto. Tapi ketika Kabuto ingin menyerang Saitama, Kabuto merasakan aura yang sangat mengerikan dari tubuh Saitama. Aura tersebut bahkan membuat Kabuto sangat ketakutan. Kabuto pun bertanya kenapa Saitama bisa menjadi sekuat itu dan memancarkan aura semengerikan itu. Dan disinilah Saitama mengungkapkan rahasia kenapa dia bisa menjadi sekuat ini. 100 kali push up, 100 kali sit up, dan 10 km setiap harinya. Dan dilakukan selama 3 tahun. Namun setelah mendengarkan rahasia Saitama, Asura Kabuto dan Genos merasa kalau Saitama lagi bercanda dengan mereka. Merasa marah, Kabuto kemudian mengeluarkan seluruh kemampuannya dan berubah ke bentuk Asura Mode. Dengan kekuatan mengerikan Asura Mode, Kabuto mulai menghajar Saitama dan mengatakan kalau dia akan mengamuk hingga beberapa minggu ke depan. Mendengar hal itu, lantas Saitama menjadi marah dan memukul Asura Kabuto hingga menjadi abu. Dan alasannya sangat kocak di mana Saitama harus segera membereskan Kabuto karena jika tidak, sudah pasti Kabuto akan mengamuk dan mengakibatkan semua diskon minggu depan akan terganggu. Melihat makhluk ciptaan terkuatnya dikalahkan, Genos hanya bisa terdiam dan memutuskan untuk pensiun dan berhenti menjadi seorang ilmuwan. Keesokan harinya, sekumpulan orang botak dengan baju armor baru datang untuk membawa sebuah pemahaman yang sesat. Sekumpulan orang ini memilih untuk tidak bekerja dan dipimpin oleh seorang yang bernama Hammerhead. Sekumpulan orang yang memiliki tujuan untuk menghancurkan apartemen dan memaksa orang-orang untuk tidak bekerja. Singkatnya, mereka memiliki tujuan untuk menghancurkan apartemen milik seseorang yang terkaya di kota itu.
Sementara itu di rumahnya, ketika Saitama mendengar sebuah berita bahwa ada sekumpulan orang yang melakukan aksi menghancurkan kota dan orang-orang tersebut memiliki ciri-ciri yang botak, merasa kalau orang-orang tersebut akan membuat reputasi Saitama menjadi buruk, dengan sigap Saitama pun segera mencari mereka untuk memberikan pelajaran. Kembali ke Hammerhead dan kawan-kawannya, akhirnya Hammerhead berhasil sampai ke tempat tujuan mereka, namun pergerakan mereka harus terhenti ketika seorang ninja bernama Sonic datang untuk membunuh mereka. Jadi Sonic merupakan ninja suruhan yang dibayar oleh orang terkaya itu untuk mengatasi Hammerhead. Dengan teknik ninja, Sonic bahkan mampu melesat dengan sangat cepat dan mengalahkan semua anggota Hammerhead dengan kecepatan penuhnya. Hammerhead yang ketakutan pun memutuskan untuk segera kabur setelah dikalahkan oleh Sonic. Saat sedang kabur, Hammerhead tak sengaja bertemu dengan Saitama. Tapi ketika melihat Saitama, Hammerhead lantas menyerangnya dengan sekuat tenaga. Namun rupanya pukulan tersebut tak berarti apa-apa bagi Saitama. Dengan kekuatannya, Saitama berhasil menghentikan Hammerhead serta menghancurkan armor milik Hammerhead. Melihat kekuatan Saitama, Hammerhead pun hanya bisa lari ketakutan. Tapi saat Saitama ingin pulang, Sonic mencegah Saitama karena Saitama yang berpenampilan botak membuat Sonic mengira kalau Saitama adalah salah satu anggota dari Hammerhead. Sonic pun mulai menyerang Saitama menggunakan teknik ninjanya. Tapi siapa sangka secara kebetulan Saitama berhasil memukul biji milik Sonic. Karena kesakitan, Sonic pun memutuskan untuk pergi dan akan membalas Saitama suatu hari nanti. Di malam hari saat sedang ngopi bareng Genos pun mengatakan kenapa Saitama tidak mencoba atau berusaha masuk ke dalam asosiasi pahlawan saja. Sebuah organisasi atau asosiasi yang memperkerjakan para pahlawan di kota ini. Merasa tertarik, keesokan harinya Genos dan Saitama akhirnya mengikuti tes untuk masuk ke dalam asosiasi pahlawan. Setelah mendaftar, esok harinya di sebuah tempat pelatihan, Saitama dan Genos akan melakukan tes untuk bisa menjadi seorang pahlawan. Ketika berada di sana, Saitama awalnya dihina karena memiliki otot yang sangat kecil. Tapi ketika tes fisik dilakukan, semua orang yang meremehkannya hanya bisa terdiam bahkan memutuskan untuk pulang. Ketika tes selesai, Genos dan Saitama akhirnya bisa membaca hasil dari tes mereka, di mana Genos mendapatkan nilai 100 yang membuatnya langsung masuk ke dalam jajaran pahlawan terkuat dengan peringkat S. Di sebuah wawancara, para asosiasi pahlawan kemudian bertanya kepada Genos, apakah akhir-akhir ini Genos adalah orang yang telah menghancurkan rumah evolusi, dan karena hal itulah Genos akhirnya dinaikkan ke 20 besar pahlawan peringkat S. Kembali ke rumah, Genos melihat Saitama yang sedang merasa minder, karena siapa sangka orang sekuat Saitama hanya masuk ke jajaran peringkat C. Hal itu bisa terjadi karena walaupun Saitama mendapatkan nilai sempurna di ujian fisik, namun di ujian akademi atau kepintaran, nilai Saitama di bawah rata-rata. Hal itulah yang membuat Saitama hanya mendapatkan peringkat C. Keesokan harinya di sebuah pegunungan, Genos mengajak Saitama untuk melakukan sparring. Karena saat ini Genos telah mendapatkan upgrade yang membuat tubuh cyborgnya menjadi lebih kuat. Genos bahkan menantang Saitama untuk melakukan pertarungan dengan serius. Namun setelah bertarung cukup lama, Genos bahkan tidak bisa menyerang Saitama sekalipun. Tapi Genos malah menyuruh Saitama untuk semakin serius. Akhirnya, dengan sebuah pukulan serius, Saitama menunjukkan arti kekuatan yang sebenarnya. Dengan sekali pukul saja, bisa membuat beberapa bukit hilang dalam sekejap. Setelah latihan, Saitama mengajak Genos untuk makan di sebuah bar yang secara mengejutkan seorang pahlawan tampan bernama Amaimas datang untuk membicarakan suatu hal kepada Genos. Keesokan harinya, Genos kembali menemui Saitama, di mana dia mendapatkan sebuah informasi yang mengatakan bahwa bagi pahlawan kelas C yang tidak melawan penjahat selama beberapa hari, maka mereka akan segera dipecat. Mendengar hal itu, segera Saitama pun melakukan patroli untuk mencari para penjahat yang ada. Tapi di hari itu tidak ada tanda-tanda monster atau para penjahat apapun. Keesokan harinya saat sedang ingin berbelanja, Saitama mendapatkan sebuah gangguan lagi dari Sonic yang ternyata kembali untuk membalaskan dendamnya. Namun walaupun telah berlatih, tetap saja Sonic selalu gagal untuk menebas Saitama. Memiliki ide, Sonic menggunakan shuriken bomnya untuk menghancurkan seluruh kota dan memaksa Saitama untuk menyelamatkan orang-orang yang ada. Saitama kemudian sadar kalau Sonic adalah sebuah ancaman. Merasa kalau ini adalah sebuah pekerjaan baginya, dengan kecepatan super Saitama berhasil menjatuhkan Sonic dalam satu pukulan saja.
Di sisi lain, para asosiasi pahlawan mulai menyadari bahwa akhir-akhir ini kota Z telah mengalami banyak kehancuran, yang membuat mereka menandai kota Z sebagai kota hantu, karena semua penduduk di sana telah dievakuasi. Dua pahlawan kelas A akhirnya ditugaskan untuk menyelidiki penyebab dari kehancuran di kota tersebut. Ketika sampai di sana, mereka bertemu dengan sosok monster yang berwujud tumbuhan laut, dan dengan kemampuannya mereka mencoba untuk mengalahkan monster itu. Tapi pada akhirnya kedua pahlawan kelas A harus tumbang akibat monster laut tersebut yang terlalu kuat. Namun tak lama dari kejauhan, seorang pria botak datang sambil membawa beberapa sayuran dan perbelanjaan. Merasa kalau Saitama adalah mangsanya, monster itu pun mencoba untuk menyerangnya. Dan ya, pada akhirnya monster sayur tersebut harus menjadi lalapan bagi Bang Saitama, botak terkuat di bumi. Jauh dari luar angkasa, para ilmuwan serta asosiasi pahlawan melihat sebuah kejadian mengerikan yang akan segera terjadi, di mana sebuah meteor dengan ukuran yang sangat besar akan segera menghantam bumi. Keesokan harinya, Genos pun segera dipanggil untuk mengatasi bencana meteor tersebut. Setelah sampai di markas kecil dari asosiasi pahlawan, Genos bertemu dengan seorang kakek tua bernama Bang, seorang pahlawan kelas S dengan peringkat ketiga. Bang menjelaskan 1 menit yang akan datang, sebuah meteor dengan ukuran besar akan segera menghantam bumi. Dan bahkan meteor itu dikategorikan sebagai ancaman level naga. Saat ingin menghancurkan meteor tersebut, seorang pahlawan kelas S bernama Metal Knight pun datang. Namun bukannya membantu Genos, kedatangan Metal Knight hanya bertujuan untuk mencoba senjata barunya. Namun pada akhirnya, senjata baru tersebut bahkan tidak berdampak apapun kepada meteor itu. Karena tidak ada pilihan lain, Genos memutuskan untuk menggunakan kekuatan maksimalnya, walaupun hal itu akan membuat Genos kehabisan daya. Setelah menggunakan seluruh kekuatannya, ternyata meteor besar itu masih dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari kejauhan, seorang pahlawan berbaju kuning pun datang. Ya, siapa lagi kalau bukan Saitama, Bang botak terkuat di bumi. Tanpa basa-basi, Saitama melompat menuju meteor itu, dan dengan sekali pukul saja, meteor tersebut menjadi hancur berkeping-keping. Sebuah meteor yang bahkan mustahil dihancurkan oleh pahlawan kelas S sekalipun. Setelah kejadian itu bukannya mendapatkan pujian dari masyarakat, Genos pun sadar bahwa saat ini Saitama mungkin akan dibenci oleh para masyarakat, karena setelah menghancurkan meteor tersebut tanpa sadar, pecahan dari meteor itu berhasil menghancurkan beberapa bangunan yang ada di kota tersebut. Tapi Genos kemudian mengatakan kepada Saitama bahwa setelah kejadian itu, Saitama pun naik ke 10 besar di pahlawan kelas C. Hal itu bisa terjadi karena Saitama telah menyelamatkan bumi dari sebuah bencana yang sangat besar, sebuah meteor yang dianggap sebagai ancaman level naga. Genos pun kemudian memperjelas bahwa setiap monster atau penjahat sama seperti para pahlawan juga, di mana mereka juga memiliki ranking, yaitu yang pertama ada ranking harimau, yaitu monster dengan ancaman yang kecil, kemudian iblis untuk monster ancaman sedang, kemudian naga untuk monster ancaman yang besar, dan dewa untuk ancaman yang mustahil untuk dikalahkan. Setelah itu Saitama kemudian berniat untuk melakukan patroli, namun seorang pria bernama Tank Top Tiger yang merupakan seorang pahlawan kelas C datang karena merasa iri dengan Saitama yang telah naik pangkat secara drastis. Bahkan dia membawa abangnya untuk mengalahkan Saitama. Tapi sebelum itu, seperti seorang pecundang, Tank Top Tiger dan kakaknya kemudian mulai menghasut masyarakat bahwa Saitama lah penyebab dari semua kehancuran dari meteor itu. Mereka mengatakan bahwa Saitama lah yang telah memukul meteor itu yang membuat percikannya menghancurkan sebagian kota. Merasa muak, Saitama pun mengaku bahwa dialah orang yang telah menghancurkan meteor itu kepada para masyarakat. Dan kalau dia tidak menghancurkannya, mungkin saja akan terjadi sebuah kiamat. Melihat hal itu, Genos pun kemudian menenangkan Saitama dan mengajak Saitama untuk segera pulang. Genos kemudian kembali menyemangati Saitama untuk menjadi seorang pahlawan lagi. Tapi lagi-lagi, keesokan harinya sebuah masalah besar kembali muncul, di mana para monster yang menyebut dirinya sebagai penguasa lautan akhirnya naik ke permukaan untuk memusnahkan seluruh umat manusia yang ada. Namun nasib sial harus diterima oleh monster itu karena lawan yang dia lawan adalah Saitama. Tak lama setelah kejadian itu, beberapa monster kembali muncul untuk membalaskan rekan mereka yang telah mati. Melihat kota yang mulai dihancurkan, seorang pahlawan kelas A datang untuk mengatasi beberapa monster tersebut.
tapi dia harus menerima nasib sial ketika seorang raja lautan datang untuk menguasai daratan. Dengan sekali pukul aja, raja lautan itu berhasil menumbangkan pahlawan kelas A tersebut. Karena kekacauan itu, beberapa pahlawan pun diminta untuk melawannya. Namun berapapun pahlawan yang mencoba melawan, semua tidak berarti apa-apa di depan seorang raja lautan. Bahkan seorang pahlawan kelas S bernama Puri Puri Prisoner harus tumbang saat berhadapan dengannya. Setelah merasakan kehadiran para manusia yang sedang berkumpul, tak pakai waktu lama sang raja lautan pun OTW untuk membantai mereka. Tapi untung saja Genos berhasil sampai tepat waktu dan pertarungan antara monster terkuat di lautan melawan peringkat S pun dimulai. Dengan armor baru miliknya, Genos berhasil mengimbangi kekuatan dari monster mengerikan itu. Tapi dengan cara yang licik, monster itu menyemburkan sebuah asam ke seorang bocah yang hal itu membuat Genos terpaksa untuk menyelamatkannya. Akibat semburan itu, Genos mendapatkan damage yang sangat parah dan di akhir harapan, seorang pahlawan bernama Mumen Rider datang untuk ikut membantu. Walaupun tak memiliki kekuatan apapun, Mumen Rider tetap berusaha untuk mengalahkan sang raja lautan. Walaupun pada akhirnya dia harus tumbang akibat pukulan dari monster itu, tapi di tengah keputusasaan, datanglah Saitama yang menolong Mumen Rider. Tapi karena Saitama memiliki peringkat C, membuat semua orang di sana menjadi putus harapan, karena sudah pasti mereka akan mengira kalau Saitama adalah pahlawan yang lemah. Melihat Saitama, Raja Lautan pun mencoba melancarkan sebuah pukulan mematikan. Tapi cukup satu pukulan, lagi-lagi Saitama berhasil membunuh monster penguasa lautan itu. Keesokan harinya, Saitama dan Genos mendapatkan kotak surat yang berasal dari para fans mereka. Namun saat membukanya, Saitama malah mendapatkan beberapa hujatan. Kemudian Genos pun teringat dengan kejadian kemarin di mana setelah mengalahkan Raja Lautan, seorang pria tiba-tiba mengatakan bahwa Saitama adalah pahlawan yang curang karena datang di saat monster telah melemah saja. Hal itu lantas membuat semua orang berpikir bahwa Saitama adalah seorang penipu karena datang hanya untuk melawan monster yang telah sekarat atau melemah. Namun Saitama kemudian mengatakan bahwa dia tidak peduli apapun yang dikatakan oleh semua orang. Intinya dia telah mengalahkan sang Raja Lautan. Namun karena hasutan itu membuat semua orang yakin kalau Saitama mungkin saja telah mengalahkan seorang monster yang sudah melemah. Setelah itu Genos pun memberikan sebuah surat kepada Saitama, di mana Saitama diminta untuk menuju ke tempat asosiasi pahlawan sekarang juga. Ketika sampai ke sana, mereka menanyakan bahwa Saitama telah berhak untuk naik ke peringkat 1 pahlawan kelas C. Mereka bahkan menawarkan Saitama untuk naik ke kelas selanjutnya, yaitu pahlawan kelas B. Beberapa hari setelah kejadian itu, Saitama dan Genos kemudian menemui Bang untuk melakukan sebuah latihan. Yang tak lama datanglah utusan dari asosiasi pahlawan yang kemudian mengatakan bahwa seluruh pahlawan kelas S dipanggil untuk segera rapat. Genos dan Bang kemudian mengajak Saitama karena kebetulan Saitama adalah salah satu orang yang terkuat menurut mereka. Saat sampai di sana, seorang peringkat S bernama Atomic Samurai menyapa Genos dan juga Bang. Tapi ketika Saitama ingin menyapa, dia malah sok jago dan mengatakan kalau dia hanya menghargai orang yang kuat, yang tanpa dia sadari kalau Saitama bisa membunuhnya dengan sekali pukul saja. Singkatnya, rapat pahlawan kelas S pun akhirnya dimulai. Mereka pun diberitahu bahwa mungkin beberapa waktu ke depan akan terjadi bencana level naga atau mungkin level dewa. Dan bahkan seorang peramal telah mati setelah meramalkan bencana itu. Menurut ramalan, sebuah bencana yang sangat besar akan segera terjadi dalam beberapa hari ke depan. Tapi belum beberapa hari, tiba-tiba sebuah pesawat aneh dengan ukuran yang sebesar kota muncul di atas markas asosiasi pahlawan. Kemudian pesawat itu melakukan sebuah tembakan ratusan meriam yang seketika menghancurkan seluruh kota A. Di luar, seorang pahlawan kelas A bernama Lei mencoba untuk menahan monster yang bernama Melzagard. Selagi menunggu para pahlawan yang sedang rapat, di sisi lain rupanya Saitama dengan cepat menuju ke arah pesawat itu. Kembali kepada Lei, rupanya Lei mulai kewalahan untuk mengatasi makhluk itu karena regenerasinya yang sangat gila. Tapi untung saja Atomic Samurai dan para pahlawan kelas S pun tiba untuk ikut membantu. Sementara itu Saitama ternyata sedang tersesat di dalam pesawat itu. Bahkan walaupun sedang tersesat sekalipun, Saitama masih mampu berhasil mengalahkan beberapa monster terkuat di sana. Dan dari arah luar nampaknya semua pahlawan kelas S mulai kesulitan untuk melawan Melzagard akibat regenerasinya yang sangat gila.
Setiap serangan dari mereka bahkan seperti tidak berpengaruh kepada Melzagard ini. Namun seorang pahlawan bernama Metalbat kemudian sadar bahwa di setiap kepala monster itu terdapat sebuah bola seperti kelereng yang ketika dihancurkan maka salah satu bagian dari kepala mereka akan mati. Dengan informasi itu, semua pahlawan akhirnya mengetahui kelemahan dari Melzagard. Dari dalam pesawat, rupanya Saitama semakin tersesat dan sampai ke sebuah ruang kendali dari pesawat itu. Seorang monster yang merupakan pengendali pesawat itu mencoba untuk melawan Saitama. Dengan sebuah kekuatan gravitasi yang sangat kuat, monster bernama Genryu itu mengeluarkan semua kekuatannya untuk mencoba membunuh Saitama. Tapi pada akhirnya monster itu harus dikalahkan oleh Saitama dengan sebuah batu yang dilempar oleh Saitama. Di sisi lain, rupanya pahlawan kelas S berhasil menghancurkan kepala Melgazard satu persatu, dan tinggal satu kepala lagi untuk mengalahkannya. Kembali kepada Saitama, setelah cukup lama tersesat di pesawat aneh itu, Saitama akhirnya tiba di depan pemilik pesawat tersebut. Seorang penguasa semesta bernama Boros kemudian mengatakan kalau tujuan dia datang ke bumi hanya untuk membuktikan sebuah ramalan. Ramalan bahwa di planet ini akan ada seorang yang akan mengalahkan Boros. Merasa kalau Saitama adalah orangnya, Boros kemudian mencoba untuk mendekati Saitama. Namun secara refleks kemudian Saitama memukul Boros yang bahkan berhasil menghancurkan armor penahan kekuatan milik Boros. Karena armornya telah hancur, membuat kekuatan Boros menjadi tak terkendali akibat tidak ditahan. Dengan kekuatan yang begitu besar, Boros kemudian mulai menghajar Saitama dengan kecepatan penuh. Sementara itu di luar, setelah mengerahkan seluruh kemampuan mereka, para pahlawan berhasil mengalahkan Melzagard. Kembali kepada Saitama, rupanya Boros dan Saitama sedang asik beradu pukulan yang bahkan saking kuatnya membuat bangunan di kapal itu menjadi hancur lebur. Merasa kalau Boros terlalu banyak bicara, Saitama pun mengatakan kalau Boros adalah orang yang sangat bacot. Mendengarkan hal itu, Boros kemudian melepaskan seluruh kekuatan demi menghajar Saitama. Bahkan saking kuatnya Boros mampu menendang Saitama hingga terpental ke bulan. Tapi siapa sangka, Saitama berhasil kembali ke bumi hanya dengan hitungan detik dan dengan satu lompatan saja. Melihat hal itu, Boros memutuskan untuk mengeluarkan semua kekuatannya. Walaupun hal itu akan membuat umurnya menjadi berkurang. Sebuah teknik bernama bintang meteor jatuh pun dikeluarkan Boros. Tapi Saitama juga akhirnya mengeluarkan pukulan seriusnya untuk pertama kali. Yang pada akhirnya pukulan tersebut berhasil menghancurkan teknik mematikan milik Boros yang saking kuatnya bahkan bisa membelah awan menjadi dua. Tapi secara mengejutkan Boros ternyata masih hidup walaupun sudah terkena pukulan telak dan pukulan serius dari Saitama. Tak lama pesawat Boros kemudian tumbang yang menandakan kalau para pahlawan telah menang. Setelah pertarungan mengerikan itu usai, para asosiasi pahlawan mulai kembali membangun dan memperbaiki kota A. Bahkan mereka membuat markas yang baru dan lebih besar di area kota yang telah hancur. Terima kasih telah menonton alur cerita yang saya buatkan untuk kalian, dan jika kalian ingin request sebuah anime, silahkan komen aja di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you on the next video guys.